Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang Bank Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rasya Wahid Fadila. Saya Satu dari Yudi, absen 1. Sejarah Bank Indonesia. Pada tahun 2009, penegasan Bank Indonesia sebagai lender of the last resort, DPR mengesahkan UU nomor 6 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang. Pada tahun 2004, pengesahan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen, DPR mengesahkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Terus, pada tahun 1999, Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dengan adanya Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral yang bersifat independen. Tahun 1997, krisis moneter Asia. Krisis moneter yang terjadi di Asia mendorong BI mengambil langkah-langkah kebijakan penanggulangan krisis seperti penerapan kebijakan floating exchange rate untuk nilai tukar, penutupan bank-bank bermasalah, dan restrukturisasi bank-bank yang tidak sehat. Pada tahun 1988, deregulasi perbankan. BI mengeluarkan paket kebijakan deregulasi perbankan dengan nama paket kebijakan 27 Oktober 1988 yang lebih dikenal dengan Fakta 88 atau Fakta 27. Pada tahun 1968, Bank Indonesia sebagai agen pembangunan dan pemegang kas negara. Pada tahun 1968, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia dan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 22 Tahun 1968. Pada tahun 1955 berdirinya Bank Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 1955 menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1955 tentang Pokok Bank Indonesia yang menggantikan GJB WET tahun 1922. Sejak 1 Juli 1955, Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai ketertinggalan nilai rupiah. Yaitu kestabilan mata uang jasa serta Visi misi Bank Sentral. Visi menjadi bank sentral digital di depan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging market untuk Indonesia maju. Misi 1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia. 2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial otoritas jasa keuangan. 3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan pemerintah serta mitra strategis lainnya.
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategi lain. 5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional. 6. Turun mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah. 7. Mewujudkan bank sentral basis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola, dan sistem informasi yang andal, serta peran internasional yang proaktif. Layanan kas Bank Indonesia. 1. Pertukaran uang rupiah melalui kas keliling. 2. Pertukaran uang rupiah rusak atau cacat. 3. UPK 75 tahun RI. Penukaran uang rupiah melalui kas keliling. Uang rupiah yang dikeluarkan layanan penukaran uang rupiah melalui kas keliling merupakan wujud komitmen Bank Indonesia dalam memberikan layanan kas yang prima agar masyarakat semakin mudah untuk memperoleh uang rupiah layaknya edar dalam jumlah yang cukup dan pecahan yang sesuai. Bila tidak ada pertanyaan kembali, kami tutup. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang peran-peran Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Perkenalkan, nama saya Kristabella Agatha, absen 11. Perkenalkan, saya Vita Dwi Aprilia, absen 35. Saya Basa Dimas Asyarudin, absen 7. Saya Benalita Lenora, absen 8. Peran Bank Sentral Indonesia pada alat pembayaran tunai. Peran bank memiliki kewenangan untuk melakukan perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan, sampai dengan pemusnahan. Yang kedua yaitu peran bank sentral dalam sistem pembayaran di Indonesia. Yang pertama sebagai regulator dan fasilitator pengembangan. Yang kedua sebagai pemberi izin. Yang ketiga sebagai lembaga pengawasan. Yang keempat sebagai lembaga penyelenggara. Dan yang kelima sebagai pengurang risiko pada sistem pembayaran. Peran Bank Indonesia dalam stabilitas sistem ekonomi. Yang pertama, menjaga stabilitas moneter. Kedua, menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat. Ketiga, memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Keempat, dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Yang kelima, sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi Bank Sentral sebagai lender of last resort. Sekian, apakah ada pertanyaan? Itu. Sekian ada dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan karya tulis. Ya, karya tulis tentang Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia. Perkenalkan, nama saya Hafiz Al-Fajri. Saya Novan Adendino Prahtowo. Saya Khairuddin Srabika Syauntoro. Saya Yogi Pasar Ramadan. Sejarah BI. Pada tahun 1828
Djavac Bank didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Selanjutnya, tahun 1953, Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan pendirian Bank Indonesia untuk menggantikan fungsi Djavac Bank sebagai bank sentral dengan 3 tugas utama di bidang moneter. Perbankan dan sistem pembayaran. Di samping itu di samping itu Bank Indonesia diberi tugas penting dalam hubungannya dengan pemerintah dan melanjutkan fungsi sentral yang mengatur yang kita mau hilang Atur. mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, terpisah dari bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial. Selain 3 tugas pokok bank sentral, Bank Indonesia juga bertugas membantu pemerintah sebagai agen pembangunan untuk mendorong kelancaran produk dan memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Oke. Siapa habis ini? Siapa? Hah? Aku Oksi. Yang kedua adalah visi, menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging market untuk Indonesia maju. Menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional yang terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia maju. Menjadi bank sentral digital yang begitu 3 kali disalin. Yang selanjutnya adalah misi. Misi yang pertama mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui aktivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Yang kedua, turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial otoritas jasa keuangan. Yang ketiga, turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan pemerintah serta mitra sinergis lain. Ya, tujuan Bank Indonesia dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung 2 aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Ya, ada yang mau ditanyakan? Apapun itu. Terima kasih. Rasa aneh-aneh. Apa? Ya. Sekian, cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada gajah, ada unta, suka sekali makan kelapa. Kami buka presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan merepresentasikan Bank Sentral. Perkenalkan, nama saya Dimas Noti Kelasworo. Saya Jasmine Putrasari. Saya Wirin Wiswanto. Nomor 1, peran Bank Indonesia pada alat pembayaran tunai. Perannya adalah mencetak mata uang
melakukan distribusi atau pemasaran uang tunai, melakukan pencabutan uang tunai. Yang kedua yaitu peran bank sentral dalam sistem pembayaran di Indonesia. Perannya yang pertama sebagai regulator dan fasilitator sistem pembayaran yang berlaku di dalam negeri. Sebagai regulator sendiri, bertugas untuk memastikan jika semua proses pada sistem pembayaran dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua yaitu sebagai fasilitator, memiliki peran untuk menyempurnakan sistem pembayaran yang sudah ada di negara kita. Yang ketiga, peran Bank Indonesia dalam stabilitas sistem ekonomi sebagai otoritas moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Stabilitas sistem keuangan, perbankan, dan sistem pembayaran. Adakah yang ingin ditanyakan? Jalan-jalan, pulangnya jangan membeli good time. Terima kasih yang telah hadir. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nicholas Andrew. Terus langsung Kak. Peran Bank Indonesia pada alat pembayaran tunai sebagai regulator dan fasilitator sistem pembayaran yang berlaku di dalam negeri. Bank Indonesia sebagai regulator bertugas untuk memastikan jika semua proses pada sistem pembayaran dapat berjalan lancar. Peran Bank Sentral dalam sistem pembayaran di Indonesia. Peran utama dari Bank Indonesia ini adalah sebagai regulator dan fasilitator sistem pembayaran yang berlaku di dalam negeri. Bank Indonesia sebagai regulator bertugas untuk memastikan jika semua proses pada sistem pembayaran dapat berjalan lancar. Peran Bank Indonesia dalam stabilitas sistem ekonomi sebagai otoritas moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan atau perbankan dan sistem pembayaran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.